Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Saya berharap kabar kita semua dalam keadaan yang baik, penuh semangat, tidak kehabisan akal untuk merasakan bahagia setiap hari. Karena saya yakin Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang senantiasa menyertai kehidupan kita setiap hari. Hari ini kita akan kembali ada dalam persekutuan doa pagi Selasa 18 Januari 2022 bersama saya Pendeta Samuel Adi Perdana. Mari saudara-saudara, pagi ini kita mulai persekutuan doa kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15, Berhimpun Semua. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Juga tentunya kekuatan yang baru yang Tuhan berikan juga kepada kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mohon dipersiapkan hati dan pikiran kami untuk bersekutu dan merenungkan firman-Mu dalam persekutuan doa pagi ini. Biarlah firman-Mu memberi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami hari ini dan kehidupan kami selanjutnya ke depan. Inilah doa permohonan kami Tuhan, di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 2 ayat 23 sampai 28. Namun yang akan kita baca dan renungkan adalah Markus pasal 2 ayat 27 sampai 28. Demikian firman Tuhan.
Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terus terang nih, saya belum pernah yang namanya pergi ziarah ke Israel. Tapi cerita yang akan saya sampaikan adalah cerita yang disampaikan teman atau orang lain kepada saya tentang pengalaman mereka di Israel. Ceritanya yaitu pada hari Jumat siang, keluarga-keluarga tertentu pergi ke hotel. Dengan menginap di hotel, mereka tidak perlu bekerja, misalnya untuk mempersiapkan makanan. Mereka nampaknya tidak mempermasalahkan menu makanan di hotel yang disajikan dingin, karena menu makanan itu sudah disiapkan sehari sebelumnya. Bukan hanya itu, lift hotel pun dibuat sedemikian rupa sehingga membuka dan menutup secara otomatis. Cerita itu menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi zaman modern ini rupanya masih memelihara ketentuan Sabat. Dan ketentuan Sabat itu masih dilakukan dengan ketat, yaitu contohnya tentang lift tadi. Jadi tidak ada orang yang menekan tombol lift. Karena kalau menekan tombol lift di hari Sabat, yaitu dihitung kita bekerja. Tujuan Sabat itu mulia. Di satu sisi hari Sabat menjadi kesempatan bagi semua orang, termasuk para budak, untuk beristirahat. Kita bisa baca dalam Keluaran 23 ayat 12. Di sisi lain, pada hari itu atau hari Sabat, orang mengenangkan Allah yang berhenti dari segala pekerjaannya pada hari ketujuh dan merenungkan pembebasan dari perbudakan di Mesir. Sabat adalah hari pengudusan umat Allah. Bisa kita lihat hal itu dalam Kejadian 2 ayat 2-3, Keluaran 31 ayat 13. Mengingat pentingnya Sabat, pelaksanaannya pun sangat ketat seperti yang saya katakan tadi. Orang dilarang mengumpulkan kayu bakar misalnya. Dalam Bilangan 15 ayat 32-33. Orang dilarang menyalakan api. Dalam Keluaran 35 ayat 3. Orang juga dilarang memasak. Keluaran 16 ayat 23. Makanya tadi saya ceritakan dari teman yang menceritakan makanan di hari Jumat siang, makanan yang sudah dingin karena disiapkan satu hari sebelumnya. Praktik semacam itu berlangsung pada zaman Yesus. Yesus sendiri pergi ke sinagoga pada hari Sabat dan menggunakan kesempatan itu untuk mewartakan kabar gembira. Dalam Lukas pasal 4 ayat 16. Yesus tidak meniadakan Sabat. Yang menjadi persoalan adalah bahwa arah penghayatan Sabat nampaknya mulai terbalik. Aturan-aturan Sabat menjadi segala-galanya. Oleh karena itu, dia mengatakan dalam Markus yang kita baca pasal 2 ayat 27, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Hal ini untuk menjawab orang-orang Farisi yang menegur Yesus karena murid-murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat. Orang Kristen memang tidak lagi merayakan Sabat. Biarpun demikian, kita bisa merenung tentang apa yang penting dalam hidup ini. Tidak ada kepemilikan yang kita pertahankan, tidak ada gelar yang kita bangga-bangga, sekalipun gelar itu sangat tinggi, ataupun karier.
Yang lebih penting dari semua itu adalah kasih kepada Tuhan dan sesama. Itulah makna dari Sabat. Kita meluangkan waktu bukan untuk memuja-muja kepemilikan kita, bukan untuk memuja-muja gelar atau karier atau prestasi kita, tetapi untuk merenungkan, sudahkah besar kasihku kepada Tuhan dan sesama. Uang dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk uang. Belanja dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk belanja. Pakaian dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk pakaian. Di bumi ini tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan. Demikian pula tidak ada yang lebih berharga, lebih bermartabat, atau lebih berharga daripada kehidupan manusia. Oleh sebab itu saya seringkali terharu kalau ada orang-orang Kristen yang dengan suka hati tidak banyak berpikir panjang karena diberi Tuhan berkat yang cukup banyak, mereka berbagi dengan cuma-cuma tanpa memikirkan ada yang hilang atau yang rugi. Sungguh itu adalah perenungan Sabat. Sungguh itu adalah wujud cinta kasih kepada Tuhan yang direfleksikan kepada sesama manusia. Hari Sabat itu untuk manusia, menunjukkan cinta kasihnya kepada Allah dan kepada sesamanya. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur diingatkan bahwa Engkau senantiasa menunjukkan cinta kasih kepada kami. Bahkan dirimu Engkau berikan ganti dari segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan, sehingga kami diselamatkan dari hukuman maut. Biarlah Injil hari ini mendorong kami untuk semakin mengasihi Tuhan dan sesama kami, sesuai dengan apa yang kami miliki. Kalau kami memiliki berkat materi, biarlah kami tidak sayang-sayang untuk memberikan atau membagikannya. Biarlah kalau kami punya waktu, kekuatan, pemikiran, juga hal-hal lainnya yang bisa kami berikan kepada orang lain, biarlah kami berikan tanpa kami sayang-sayang atau tunda-tunda melakukannya. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit ya Tuhan, seperti Bapak Julius Hadiwijaya, Ibu Herawati Kosasi, juga Bapak Wahono Mardiwidyo, Ibu Sin Apin, Ibu Trihana, Ibu Elin, Ibu Ana Tobing, Ibu Leli Hadrian, Ibu Win Dewanta, Ibu Dorcas, Bapak Mulya Sitohang, Ibu Lim Aimoy, Bapak Joketong yang baru saja juga menerima baptisan kudus dewasa. Kami berdoa untuk Ibu Betty Suciadi, Tante Tina Permana, mudah-mudahan sudah pulang dari rumah sakit. Ibu Tris Karyadi yang penuh semangat dan sangat tangguh. Bapak Hadi Pratomo, Ibu Guat Eng, Ibu Herlina Santoso, Ibu Elis Rantina, Ibu Yeni Wiranti, Bapak Mulyana Wijaya, Oma Rosa, Bapak dan Ibu Sulendro, Bapak Semaya, Ibu Yohana Setiarni, Bapak Budi Kiantoro, juga Bapak Kiki yang hari kemarin telah menjalani operasi bypass. Biarlah Tuhan memimpin kepulihannya. Kami percayakan semua saudara kami yang sakit yang kami sebutkan dan juga mereka yang tidak tersebutkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara kami Hadi Wijaya dan saudari Cindy Rosalina Chandra yang akan melangsungkan pernikahan mereka
tanggal 29 Januari kiranya bisa berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa untuk Pendeta Naomi yang sedang mempersiapkan diri untuk ujian tesisnya. Biarlah Tuhan memimpin persiapan dan waktu pelaksanaan ujian tersebut, supaya semuanya berjalan dengan lancar. Kami berdoa juga untuk panitia HUT GKI Taman Cibunut Bandung. Biarlah mereka bisa bekerja dengan baik dan Tuhan memberkati. Juga kami berdoa untuk persekutuan-persekutuan wilayah. Biarlah mereka semangat saling menyapa satu dengan yang lain, juga saling memberi perhatian satu dengan yang lain. Kami bersyukur juga Tuhan, banyak orang-orang yang sudah menunjukkan bagaimana hidup penuh cinta kasih Tuhan, saling membantu memberikan harta mereka, khususnya kepada keluarga yang tidak mampu. Juga majelis jemaat yang memberi perhatian bagi orang-orang yang sangat membutuhkan, dan bahkan di tengah kelompok masyarakat bersama dengan kelompok masyarakat lainnya terus ada dalam pusaran bagaimana kami membangun hidup bersama, saling mendukung, khususnya dalam rangka menangani pandemi ini, terus terlibat dalam proses vaksinasi yang anak-anak bahkan booster sekarang ini. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami. Kami serahkan ya Tuhan, juga pemerintah kami, kehidupan bersama kami, biarlah dalam lindungan Tuhan selalu. Inilah doa kami ya Tuhan, kami panjatkan dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hidup ini. Semakin meningkat kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.